Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Risayanto, NIM 41319010029 dengan mata kuliah korosi. Nah, di sini saya mengambil materi the effect of building residual stress for making artificial stress corrosion crack in the STS 304 pipe. Nah, latar belakang di sini, retak korosi tegangan merupakan salah satu fenomena rekahan untuk komponen struktur utama pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Selama pengoperasian pembangkit listrik, retakan korosi tegangan dimulai dan tumbuh terutama pada las yang berbeda dari komponen low primer. Nah, secara khusus, retakan korosi tegangan biasanya terjadi ketika 3 faktor berikut ada pada saat yang sama. Yang pertama, bahan yang rentan. Yang kedua, lingkungan korosif. Dan yang ketiga, tegangan tarik, termasuk tegangan sisa. Dan dengan demikian, tegangan sisa menjadi faktor kritis untuk retak korosi tegangan ketika sulit untuk meningkatkan korosivitas material, komponen, dan lingkungannya dalam kondisi operasi. Dalam studi ini, retakan korosi tegangan dibuat secara artifisial pada pipa STS 304 itu sendiri dengan mengontrol tegangan sisa pengelasan. Kami menggunakan teknik indentasi terinstrumentasi dan analisis 3D FEM menggunakan ANSYS 12 untuk mengevaluasi nilai tegangan sisa dari area GTAW. Dalam penelitian ini, retak korosi tegangan diproduksi secara artifisial pada bahan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan menggunakan perangkat yang dibuat khusus. Perangkat menyediakan lingkungan nyata pembangkit listrik tenaga nuklir, dan proses GTAW semi otomatis digunakan untuk memberikan tegangan sisa pada bagian dalam pipa. Waktu patah yang ditentukan oleh penurunan tekanan dalam uji SCC dari pipa STS 304 digunakan untuk mengkonfirmasi efek tegangan sisa dengan masukan panas pengelasan. Selain itu, model analisis 3D FEM metode elemen hingga dirancang tentang pipa STS 304 dan dilakukan analisis perpindahan panas dan analisis tegangan sisa. Nah, metode di sini yang digunakan adalah bahan uji adalah austenitic STS 304 yang digunakan sebagai pipa di sistem pendingin reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau OD sama dengan 89 mm. Peralatan pembentuk retak korosi tegangan ditunjukkan pada gambar 1. Peralatan untuk membentuk retakan korosi tegangan terdiri dari pemanas, sensor tekanan, sensor AE, emisi akustik, sel beban, dan sistem DAQ atau pengambilan data, dan lain sebagainya. Kumparan pemanas langsung dikenakan pada permukaan pipa untuk menghasilkan tekanan uap tinggi dan suhu pipa pada bagian dalam. Dan bagian dalam spesimen pipa diisi dengan larutan korosif. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pipa stainless steel 304 dalam larutan 2M Na2SO4 dan 1M NaOH. Panjang spesimen adalah 150 mm. Tabel 1 menunjukkan sifat mekanik dari STS 304. Tegangan luluh material di STS 304 adalah 139 MPa dan tekanan uap spesimen menurut persamaan gas ideal adalah 165 bar pada 350 derajat Celcius. Dalam hal ini, tegangan lingkaran adalah 124 MPa yang disebabkan oleh tekanan uap. Nah, untuk yang pertama, ini gambaran pertama, membentuk retak korosi tegangan. Panjang spesimen adalah 150 mm. Tabel 1 menunjukkan sifat mekanik dari STS 304. Tegangan luluh material STS 304 adalah 139 MPa dan tekanan uap spesimen menurut persamaan gas ideal adalah 165 bar pada 350 derajat Celcius.
Dalam hal ini, tegangan lingkaran adalah 124 MPa yang disebabkan oleh tekanan uap. Nah, proses GTAW digunakan untuk aksi gabungan dari lingkungan kimia dan tegangan sisa dalam sistem yang dibuat khusus. Gambar 2 menunjukkan sistem pengelasan GTA semi otomatis untuk memberikan tegangan sisa. Dalam tabel 2 adalah kondisi dari pengelasan untuk GTAW. Nah, selanjutnya untuk inducing residual stress in inner pipe, tabel 3 menunjukkan kondisi eksperimental untuk pengelasan. Kami mengelas pipa pada bagian dalam menggunakan kondisi yang sama pada jalur yang sama. Gambar 3 menunjukkan bead on plate bagian dalam pipa menggunakan proses GTAW. Nah, untuk gambarnya seperti berikut. Jadi di situ ada proses pengelasan atau bekas pengelasan. Untuk yang ketiga, untuk mengevaluasi tes stres residu, kami menggunakan teknik indentasi terinstrumentasi untuk mengevaluasi nilai tegangan sisa di area GTAW. Posisi pengukuran tegangan sisa seperti terlihat pada gambar 5 adalah titik 5, 10, dan 30 mm dari garis tengah pengelasan. Nah, untuk lebih detailnya seperti pada gambar berikut. Nah, jadi titik pengelasan itu ada di lingkaran yang warna merah, dan 5, 10, dan 30 itu ada pada bagian panah. Nah, hasil dari sini pembuatan SCC retak korosi tegangan dibuat menggunakan sistem manufaktur yang dibuat khusus. Gambar 6 menunjukkan variasi suhu dan tekanan selama pengujian. Suhu dan tekanan maksimum yang diukur pada 358 derajat Celcius dan 157 bar dengan termokopel dan sensor tekanan adalah kondisi lingkungan yang serupa di pembangkit listrik tenaga nuklir. Telah dipastikan bahwa peralatan pembentuk baru untuk retakan korosi tegangan buatan dapat disimulasikan oleh kondisi lingkungan di PLTN. Tekanan uap menurun setelah sekitar 5 jam. Untuk gambarnya lebih detail lagi seperti itu. Jadi untuk ukuran pemanasan ada di gambar berikut. Nah, hasil analisis FEM karena titik leleh STS 304 adalah sekitar 1400 derajat Celcius, suhu manik dari pengelasan pertama diputuskan sebagai 1400 derajat Celcius dan diasumsikan bahwa suhu akan meningkat dengan tambahan pengelasan. Waktu pemanasan sama dengan waktu pengelasan. Waktu pendinginan diputuskan sebagai 10 menit dalam analisis FEM. Karena waktu pendinginan eksperimental adalah 10 menit, masukan panas pipa atau energi volume per jam dimodifikasi oleh suhu HAZ, Heat Affected Zone. Variasi suhu yang dihitung dengan analisis perpindahan panas digunakan sebagai syarat batas untuk analisis tegangan sisa dalam pipa. Nah, gambar 9 ini menunjukkan gradien suhu spesimen setelah lulus pengelasan pertama. Jadi gambarnya seperti berikut. Di tengah itu titik paling panasnya, dan di paling biru tua itu titik panas paling rendah. Nah, efek dari stres residu. Gambar 12 menunjukkan hasil tegangan sisa untuk W1 dan W3. Posisi maksimum tegangan sisa ada sekitar 15 mm dari garis tengah pengelasan. Nilai tegangan sisa W3 sekitar 20 MPa lebih tinggi daripada W1. Hal ini berarti bahwa peningkatan lintasan las membuat tegangan sisa lebih tinggi dari lintasan las yang pertama. Tabel 5 menunjukkan hubungan antara kedua lintasan, pengelasan, dan waktu patah pipa. Semua kondisi eksperimental seperti lingkungan korosi, suhu panas, dan kondisi pengelasan adalah sama. Sehingga dapat dianggap bahwa perbedaan waktu patah dinding tembus adalah efek dari tegangan sisa. Waktu patah benda uji W5 yang dilas dengan 15 pas relatif lebih pendek dibandingkan kondisi lainnya. Nah, untuk gambarnya
lebih jelas lagi ada gambar tersebut. Jadi itu ada W1 dan W3, posisinya seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, perangkat buatan khusus digunakan yang mensimulasikan kondisi lingkungan NPP atau pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membuat retak korosi tegangan di dinding pipa pada bagian dalam dan retak korosi stres secara artifisial diproduksi pada pipa STS-304 dengan tegangan sisa pengelasan. Yang selanjutnya, tegangan residual meningkat dengan meningkatkan lasan. Waktu fraktur pipa dengan retak korosi stres berkurang dengan meningkatkan tegangan residu sesuai dengan input panas pengelasan. Meskipun SCC dimulai pada posisi acak, dikonfirmasi bahwa SCC dipengaruhi oleh tekanan residu di bawah lingkungan yang sama. Sistem baru dikembangkan untuk membuat retak korosi stres di permukaan bagian dalam pipa dan dimungkinkan untuk memproduksi SCC massal dari pipa ukuran nyata dalam sistem kami. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.